menjaga rahasia yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ikomo. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja dipakai Mas. Bisa. Itu aja, Sat. Alhamdulillah alladzi anzala 'ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan akhwat muslimin muslimat yang hadir pada taklim malam hari ini, alhamdulillah karena anugerah dari Allah berupa taufik hidayah dan inayah yang Allah berikan pada kita, maka kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah. Semoga ini semua menjadi ibadah yang bisa menjadi wasilah buat kita untuk mendapatkan ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga limpahkan pada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, demikian untuk keluarga dan para sahabatnya, juga untuk para tabi'in dan tabi'in, dan semoga keselamatan, kesejahteraan yang kita pinta setiap saat terus Allah berikan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan akhwat yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati, kita akan lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kita beradab dan bab yang kedua. Setelah yang pertama bab tentang keutamaan malu, ya. Sekarang bab siri. Sekarang bab tentang menjaga rahasia. Ini termasuk adab, ya. Perilaku yang harus ada pada setiap pribadi mukmin yang berakhlak mulia, yaitu bisa menjaga rahasia. Apa itu rahasia? Rahasia adalah sesuatu yang mesti disembunyikan, tidak boleh diinformasikan, disampaikan pada orang lain atau pihak lain, karena kalau disampaikan, disiarkan, ya berarti bukan rahasia, dan itu sangat sensitif biasanya, ya, sesuatu yang dirahasiakan itu, baik itu berupa informasi tentang keilmuan, bisa juga tentang harta, tentang penemuan, tentang tabiat juga bisa, ya. Misalnya kita hubungan punya keluarga, suami punya istri, istri punya suami, orang tua punya anak. Nah, dalam anggota keluarga itu ada tabiat yang memang nggak boleh diketahui oleh orang lain. Bahkan mungkin bukan tabiat juga, mungkin masalah penyakit juga bisa. Dimana penyakit itu memang harus dirahasiakan misalnya. Nah, jadi sesuatu yang memang nggak boleh diketahui oleh orang lain karena sifatnya yang sensitif, itulah rahasia. Berupa rahasia. Yaitu rahasia bisa antara pribadi ke pribadi, yang disebut rahasia pribadi, atau juga mungkin rahasia suami istri atau rahasia keluarga, bisa juga rahasia perusahaan, ya. Atau juga bisa rahasia satu golongan atau negara, ya, rahasia negara sebagainya. Ini para ikhwan sekalian,
Jadi orang beriman pasti bisa menjaga rahasia, ya. Bisa menjaga rahasia. Karena sesuatu yang dirahasiakan kalau dibocorkan bisa menjadi apa? Jadi sangat berbahaya, ya, fatal akibatnya. Akhirnya bersangkutan jadi malu dan lain sebagainya, gitu ya. Ini para sekalian. Nah, mengawali kajian ini tadi dibaca beberapa ayat di surat Al-Isra atau Al-Isra dari 34 hingga 38. Adapun Imam An-Nawawi rahimahullah menampilkannya sepotong ayat, ya, artinya surat Al-Isra 34 pun tidak dinukil semua, ya, tapi diambil bagian akhirnya, ya. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ulan. Ini yang dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Tidak dari awal, ya. Tadi dari awal. Wala taqrabu mal yatimi hatta illa berarti ya asan hatta asyudda hatta yang berubah asyudda. Itu awalnya. Saya terjemahkan, ya Pak, yang di sini saja tadi, yang di kitab ini. Wa aufu bil ahdi, dan penuhilah oleh kalian semua akan janji. Terhadap janji, artinya janji yang kita janjikan, ya. Innal ahda, sesungguhnya janji itu kana mas'ulan, adalah akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, bicara tentang janji, ya, janji itu tadi bisa juga antara sama kita, ya, orang per orang, atau janji antara suami dan istri. Janji apa? Seorang karyawan terhadap perusahaannya dan sebagainya. Bahkan lebih luas lagi, ya, ada seorang ulama mengatakan setiap perintah Allah dan larangan Allah itu pun jadi janji. Ada sesuatu yang harus ditepati. Nah, kenapa Imam An-Nawawi menampilkan ayat ini di dalam bab ini? Padahal bukan tentang janji, ya, tapi tentang apa? Menjaga rahasia. Nah, biasanya hal-hal yang dirahasiakan terkait dengan apa? Perjanjian, terkait dengan sebuah perjanjian. Jangan bilang siapa-siapa, ya. Janji pokoknya, nah gitu, ya. Kalau seperti itu berarti ya harus dijaga. Menjaga rahasia. Dirahasiakan. Jadi ini bisa jadi terjadi atas sama kita. Apapun bentuknya, isinya, gitu ya. Jadi kalau sudah dibilang ini rahasia dan berjanji, dijanjikan, dan kita sepakat untuk merahasiakan, harus dirahasiakan. Sampai akhir hayat, ya. Harus dirahasiakan. Sampai akhir hayat, ya. Iya, sampai akhir hayat. Baik para ikhwan sekalian, itu sekitar saja penjelasan masalah janji. Nanti kita akan ikuti dalil-dalilnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Sa'id dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyarrin nas, sesungguhnya termasuk dari seburuk-buruk manusia yang paling buruk, indallah, sisi Allah, manzilatan, tentang kedudukannya, ya. Posisinya sebagai orang yang sangat buruk nanti, ya, yaumul qiyamah, dari kiamat, adalah ar-rajulu yufti ilal mar'ati, seseorang, ya, seorang laki-laki atau suami, yufti yang dimaksud ini adalah hubungan badan, ya, hubungan badan, atau menggauli ilal mar'ati, menggauli istrinya, wa tufti ilaihi, ya, dia ingin menggauli istrinya, kemudian bergaul waktu diilahi, dan kemudian dilaksanakan itu, ya. Summa yansyuru, kemudian dia menyiarkan sirroha, tentang sirnya itu, ya. Sirnya itu memang hubungan mereka diam-diam, nggak ada yang tahu kecuali berdua, gitu ya. Caranya apanya semua, ya, sembunyi. Nah, tiba-tiba besoknya atau lusa atau kemudian hari diceritakan.
proses dari awal sedang sampai akhirnya semua. Nah, ini termasuk orang yang paling buruk, paling buruk. Artinya di sini termasuk salah satu hal yang harus dijelaskan adalah tentang apa? Perkara hubungan suami istri, ya, terkait dengan masalah ranjang, ya. Jadi ini sangat penting, ya. Bukan saja, ya, bukan saja gini. Kalau yang cerita suaminya, ya, nanti istrinya bakal malu kalau diketahui oleh orang lain. Atau kalau yang cerita istrinya, suaminya bakal malu kalau diketahui oleh orang lain. Nah, bukan saja perkara malunya, ya, tapi emang kalau masalah hubungan suami istri itu memang nggak boleh diceritakan, nggak boleh. Harus dirahasiakan, harus dirahasiakan. Ya. Jadi kecuali ya, nah, kecuali memang ada masalah, ya, ada masalah, dia memang harus cerita. Ceritanya pun bukan pada sembarang orang. Ya. Kalau masalahnya hipotensi, ya, berarti pada dokter, kira-kira seperti itu. Oh iya kan? Oh iya. Jadi bukan kepada teman, ya, bukan kepada tetangga, bukan. Apalagi pada apa? Laki-laki cerita kepada seorang perempuan, nah, atau perempuan cerita pada orang laki-laki lain, ini bahaya banget, sangat bahaya. Bahaya ini. Nah, bahaya banget, lah, bahaya. Ini Sangat bahaya. sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Suami saya mah, gitu kan. Suami saya mah, gitu kan. Lalu menceritakanlah kelemahannya, diranjang saya. Istri saya mah apa, dingin, lalu saya semua. Nggak boleh. Itu harus dirahasiakan. Kalau emang harus cerita pada orang yang tepat. Itu pada ahlinya, ya. Itu dokter. Klinik. Ini penting, ya. Jadi kalau ceritakan tentang apanya pun, tentang bercumbunya, entah apanya, rasanya, sebenarnya nggak boleh cerita. Nah ini kalau sampai cerita, ya, diceritakan, ya, ini termasuk adalah orang yang paling buruk, ya, manzilahnya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga sebaliknya, karena memang kita nggak boleh cerita, kita juga nggak boleh nanya-nanya juga, gitu kan? Orang nggak boleh juga, nggak boleh nanya juga, jadi nggak boleh juga. Jadi hal seperti ini di suatu saat nggak boleh diobrolkan, ya, nggak boleh diobrolkan. Ini karena juga dampaknya bukan cuma malu, ya, bukan cuma malu, tapi bisa fatal, ya, bisa fatal. Ya, bisa jadi perceraian, perselingkuhan, akibat juga bisa seperti ini. Nah, ini termasuk hal yang harus dirahasiakan. Perlu dijaga adalah rahasia rumah tangga, yaitu hubungan suami istri, ya, hubungan suami istri. Lanjut, ya. Ada yang tanyakan kali, Pak? Ada, kawan. Mengutip dari ayat 37, itu Allah kan bilang jangan berjalan yang sombong. Maksud berjalan yang sombong itu menunjukkan dana apa tidak menerima kebaikan. Seperti apa gitu? Apa kalau kita salah menjawab? Ya, di situ memang sangat-sangat spesifik, ya. Kalau secara umum kan Nabi sudah membuat definisi sombong, kan. Al-kibaru barohak wabudunas. Sombong itu adalah melahap dan merendahkan orang lain. Tapi dari tadi memang secara spesifik, tampilan sombong itu adalah ketika orang berjalan, dia membusungkan dan gayanya, ya. Jadi gaya perjalanannya, gaya berjalan. Itu. Ya, kalau sekarang apa?
lelean gitu ya, seperti itu. Tertentang tenteng, ingin dikata sebagai orang yang gitu ya. Pak, bawa mobil, ya, siputnya dikeluarin, karena di sini ada gambar tengkoraknya, gitu kan. Nah, ini tengkorak. Tengkorak. Ada begitu keluar tangannya biar supaya kelihatan gitu loh. Bener itu orang-orang yang di bersejarah tapi ngomong terlalu panjang, terlalu pendek. Walaupun sebenarnya sudah baik ya, tetap karena itu Pak, sulit dikasih tahu. Kalau tidak Pak, awas tangannya soalnya yang pohon yang untuk yang listrik, bukan kali tarik tuh. Jadi bapak ngomongnya, awas Pak, tinggal listrik nanti akhirnya ambruk, baru ditarik tuh. Itu ada cara ya, jadi termasuk makanya di ATS berpeluang ya peluang. Kemudian apa lagi? Muhtalan. Nah, muhtalan itu mau sombong tuh. Muhtalan itu aslinya apa? Kontak ketika jeruk dadanya nongol. Dada itu nongol untuk muhtalan. Ke depan tuh ya. Atau muhtalan itu fail juga. Kuda artinya kan? Kuda itu kan tampilannya gagah. Jadi sok gagah. Gagah itu masuk. Bukan gagah. Kalau kuda kan gagah. Iya, emang gagah. Kan? Ini sok gagah. Itu juga termasuk. Pakainya pakai fasilitas dulu. Tidak dulu gitu. Itu ya. Membusukkan dada. Dada. Baik, lanjutkan ya. Wa an Abdillah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya ya. Dua-duanya sahabat Nabi ya. Anna Umar, bahwasanya Umar anhu ini cerita ya, kita siapa anaknya. Jadi Abdullah menceritakan tentang bapaknya. Hina ta'ayyamat bintuhu ya, ketika telah kematian ya, bintuhu anak perempuannya, siapa? Hafsah. Kita ngomongin Hafsah. Di sini ada terjemahan Pak. Qaluhu ta'ayyamat Aisyah bila zaujin. Itu artinya itu. Ini terjemahan dari bahasa Arab. Tahu nggak artinya? Tadi kan saya artikan apa? Ta'ayyamat itu kematian. Di sini diterjemahkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ta'ayyamat adalah Aisyah bila zaujin, atau menjadi tanpa suami. Kita ngomongnya apa? Janda. Wa kana zawjuha tufiya. Orang adalah suaminya telah wafat. Jadi suaminya telah wafat. Jadi ketika itu Umar bin Khattab beranhu punya mantu laki-laki ini meninggal, yaitu suami dari Hafsah. Allah berkata, ini Umar ya cerita. Laki itu Utsman bin Affan, dan aku menjumpai Utsman bin Affan. Lalu semoga Allah meridainya ya, sebagai sahabatnya ya, teman seperjuangannya. Kalau tuh maka aku menawarkan alih atasnya Hafsah. Jadi Hafsah telah menjaga, belum habis iddah, udah tawarkan. Ini saking apa ya Pak? Saking bertanggung jawabnya seorang ayah. Seorang ayah itu bertanggung jawab terhadap anak-anak, termasuk untuk tanggung jawabnya bukan cuma ngasih makan, pakaian, termasuk mencarikan suami. Zaman waktu itu kayak gitu ya, hari ini sekarang sulit ya. Karena kalaupun orang tuanya mencarikan, anaknya belum tentu mau, ini masalah gitu. Alasannya apa? Karena bukan zaman udah bikin besi, bukan zaman Siti Nurbaya gitu kan. Anaknya dijodoh-jodohin. Padahal orang tua itu lebih tahu pada anak ya, karena pengalamannya lebih banyak ya. Orang tua bilang orang tua itu lebih
banyak makan asam garam lah seperti itu. Dan pasti orang tua nggak akan menjerumuskan anaknya. Nah, tapi ya tadi hari ini ya sulit ya. Nah, tapi seharusnya seperti itu. Ya, seharusnya seperti itu. Jadi orang tua laki-laki itu ya orang tua lah ya berkewajiban mencarikan jodoh apa putra putrinya. Dan Umar bukan cuma anak perempuannya ya, termasuk anak lakinya kan, anak lakinya. Begitu habis sidang, tahu ada seorang gadis yang disebut, ya, seorang gadis penjual apa? Bu, menjual susu, ya, jual susu. Kata ibunya, nah, biar untungnya banyak, kita campur dikit di susu dan air. Kata putrinya, jangan, kita nggak boleh, itu namanya apa? Curang. Ya, nggak ada yang tahu ini, gitu kan. Tapi Allah kan nggak tahu, kata si putri tadi. Nah, Umar lagi sidang, bener percakapan itu. Langsung Umar pulang, Umar punya anak lagi, tolong silakan kamu lamar tuh. Ya, gadis itu. Oh, jadi anak laki, anak perempuan, Umar itu luar biasa bertanggung jawab. Makanya pantas sebagai orang politik. Oh iya kan? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi jangan sampai sebagai seorang pemimpin ya keluar luar biasa ketolis semangatnya ke dalam kebobolan. Artinya mendamaikan, mengisahkan ya umat tapi dalam rumah tangganya berantakan. Ini Hafsah ya. Dicarikan apa? Suami setelah ini belum habis idah ya Pak, belum habis idah. Masih tahap tahu bulan berapa? Emang idahnya berapa bulan Bu? Pak? Idahnya berapa bulan? 4 bulan 10 hari, mulai meninggal. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ini kan tinggal mati, ya kan? Tinggal mati. 4 bulan 10 hari kan tinggal mati. 4 bulan 10 hari. Kalau setelah itu baru 3 bulan. 3 bulan ya. Fakultu maka aku bilang, ya Umar bilang kepada siapa? Sahabat Utsman. Insyita kalau kamu mau angkat juga, aku akan nikahkan kamu Hafsah dengan Hafsah bin Umar. Jadi kalau kamu mau, kamu akan saya nikahkan dengan Hafsah bin Umar. Karena anaknya sedang menjadi janda. Jadi sangat apa? Bertanggung jawab luar biasa ya. Padahal Umar kan nggak diceritakan nanya dulu kan sama Hafsah, kamu mau cari suami lagi nanti yang kayak apa gitu kan? Nggak seperti itu. Tapi kalau kemudian Umar nggak akan salah. Kemudian Umar nggak salah. Kemudian Utsman bin Affan menjawab, Sa'am dulu fi amri. Aku akan berpikir ya, Nazoro itu artinya memandang dengan akal pikiran ya, Nazoro memandang akal pikiran, melihat dengan akal pikiran. Biasanya kan Nazoro itu pandangan. Saat dulu fi amri, aku akan memikirkan ya, fi amri pada urusan ini. Jadi nggak langsung dijawab iya atau tidak, ya langsung istilahnya digantung ya, digantung. Karena nggak langsung dikasih jawaban tentang iya atau tidak. Pabistu layali maka aku berlalu beberapa malam, ya. Artinya sudah berlalu beberapa waktu. Suma lakiani kemudian dia menemuiku fakola maka dia Utsman berkata, Qad badali Allah atazawaja yaumi hada. Utsman ya aku. Sungguh telah jelas untukku Allah atazawaja bahwasanya aku tidak akan menikah yaumi hada pada hari ini. Maksudnya aku tidak akan menikah pada hari ini. Ini Allah SWT ya Pak. Apakah waktu itu Utsman posisinya masih punya istri atau habis tinggal mati sama istrinya? Karena istri Utsman itu yang pertama siapa? Ruqayyah dulu atau Kulsum dulu? Ruqayyah dulu maksudnya. Ruqayyah wafat gitu ya. Ruqayyah wafat. Kemudian Utsman gak lama nikah dengan
adiknya ya. Makanya Utsman dapat gelar apa? Nurain, dua cahaya. Dan menikah dengan dua putri Nabi. Jadi Utsman setelah beberapa hari kemudian memberikan jawaban yang jelas bahwa aku tidak akan menikah pada hari-hari ini, pada hariku ini. Falakitu Abu Bakrin As-Siddiq, maka aku menemui Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini putrinya ditawar-tawarin, Pak. Tapi menawarkan kepada orang tidak sembarangan. Ya, Utsman orang yang sangat bertanggung jawab, Utsman orang yang sangat terpandang, Utsman orang yang sangat kaya, ya kan? Jadi mencarikan suami yang nggak tahu-tahu, gitu. Jangan yang apa? Artinya ya carikan yang terbaik, gitu ya, yang terbaik. Ya, Utsman bin Affan. Ya, jadi segi apa? Status ya, dia orang yang sangat terpandang, ilmu ya pasti orang yang cerdas ya, kaya memang dia sangat kaya raya ya. Utsman bin Affan. Nah kemudian karena ditolak sama Utsman, baru yang kedua ke Abu Bakar. Para ikhwan bosan nanya, kenapa kalau Umar dulu, kalau Utsman dulu ya, Abu Bakar gitu ya. Saya nggak bisa jawab soalnya. Oh iya kan, jangan jawab. Ada pertanyaan. Jangan ditanya itu ada. Ya, kok nggak kok Abu Bakar dulu, tapi langsung ke Utsman aja. Nah, jadi begitu Utsman ya bahasa jelasnya atau kasarnya menolak, sekarang ditawarkan ke sahabatnya lagi ya, sama-sama orang dekat Nabi. Bahkan untuk istilah jajan para sahabat, Abu Bakar itu orang yang paling dekat ya dengan Nabi ya, pernikahan Nabi. Baik. Kalau seorang perempuan itu anak perempuan ya dinisbatkan ke bapaknya berarti jadi bintu. Dinisbatkan di apa? Dinisbatkan ke bapaknya. Iya, gitu tadi ke bapaknya kan? Ke bapaknya kan gitu kan? Gimana? Jadi saat punya anak perempuan. Mereka kan binti. Di sini kan bintu. Oh, tinggal gantung posisinya itu. Itu bisa bintu bisa. Ya, bisa juga bisa. Kalau itu ya, kalau posisinya. Kalau emosi mudah bila pakai binti, ya. Kalau sebagai pokok kalimat itu, gitu kan. Kayak Ibnu Umar, bintu Umar, gitu kan. Karena posisinya sebagai pokok kalimat. Sebagai pokok kalimat. Berarti tergantung posisi ini ya, objeknya ya. Atau sebagai peranan pokok kalimat juga pakai bintu juga, kaki ibnu juga, itu kan laki, kalau bintu perempuan, gitu kan. Gitu. Atau kalau posisinya sebagai apa? Kemasukan huruf-huruf jer ya, misalnya ada anibni, gitu kan. Seperti itu. Baru dia jadi kasroh, ya. Lanjut ya, masalah tadi. Abu Bakar ya. Fakultu maka aku berkata kepada Abu Bakar, ini Syita jika kamu mau, angkat aku akan menikahkan engkau Hafsata ya, Hafsah binta Umarona. Kalau binta di sini, nih, kalau binta, kalau posisinya sebagai apa? Dia posisinya sebagai Tokif pernikahan Hafsah itu sebagai objek ya, objek dia harus nasab dengan fathah ya, karena dia isim mufrad. Nah, kita sebagai tegas ya supaya nggak salah yang ya bahwa Hafsah ini Hafsah binta Umar, bukan Hafsah anak yang lain gitu kan. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi binta di sini kan. Binta. Hafsah binta Umar. Adapun posisi Hafsah sebagai objek yang kedua, ya, yang pertama kaknya itu, ya, kak itu Abu Bakar, gitu ya. Yang kedua Hafsah, binta Umar. Fasomata maka dia diam, ya, siapa? Abu Bakar, ya. Fasomata Abu Bakar, ya, maka dia Abu Bakar berlalu. Falam yarji'u maka tidak kembali wilayah syai'an,
Jadi diam dan enggak datang lagi. Kalau Utsman masih mendingan tadi Pak, masih beberapa hari kemudian melakukan apa kok dengan konfirmasi, gitu kan? Kalau ini mah enggak, Abu Bakar, ya, diam, enggak melakukan konfirmasi apa-apa, diam aja. Fajar jadi ilayah syarikat. Jadi udah nggak bisa jawaban apa-apa. Fakultu aujada alaihi minni ala Utsmana, ya. Maka awalnya adalah aku aujada telah aujada di sini diartikan wajad apa Pak? Wajada mendapatkan. Mananya gak suka atau marah lah seperti itu ya. Fakultu aujada, maka aku mendapatkan alih atasnya midariku ala Utsman. Jadi artinya mendapatkan jawaban dari Utsman tadi ya. Kalau itu maka aku bermalam layali ya beberapa malam, masa waktu berlalu beberapa malam. Suma foto bahan Nabi kemudian melamarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'angkah Tuhan iyahu maka aku nikahkan dia siapa? Asma iyahu kepada beliau Nabi. Kalau yani Abu Bakar maka menemui Abu Bakar. Nah, ternyata Bakar menemui Umar setelah terjadi pernikahan. Sebelum nikah dengan Nabi ya Hafsa, Abu Bakar nggak menemui Umar. Nah begitu sudah terjadi pernikahan, Abu Bakar menemui Umar. Faktola maka Umar berkata, laka wajadta. Boleh jadi itu wajadta. Di sini terjemahan kata wajadta diterjemahkan wajadta godinta maknanya. Godinta. Apa godinta? Kamu marah, maknanya kamu marah ya. La'alaka wajadta, boleh jadi kamu marah alih atasku gitu ya. Kamu nawari Hafsah ke saya, kok saya terima aja, nggak jawaban apa-apa gitu bahasa kitanya gitu ya. Kina arta ketika kamu menawarkan alih atasku Hafsah dan Hafsah. Kalau arti maka aku tidak timbali ya, tidak ilaika saya tidak ya menjawab apapun. Bahwa sekarang gak ada komen apa-apa gitu ya. Fakultu maka benar ya marah orang ditawarin anak saya ya anak ya cantik ya solihah kok nggak mau gitu ya oh ya marah jadi rasa tersinggung kayaknya Umar itu tersinggung ya anaknya cantik solihah ya kok nggak ada mau ya, marah lah marah sama Umar cuma waktu itu marahnya gak dilampiaskan ya sama sahabat yang boleh saling marah gitu kan. Nah fakultu kemana tadi kan? Baca kita. Fakultu maka berkata, iya aku marah gitu ya. Oleh kemudian Abu Bakar berkata, Fa'inau maka sungguhnya lam yamna'ni tidaklah menghalang-halangku an arja untuk menjawab ya untuk menerima boleh ilaika kepadamu fima arabtan pada apa yang telah kau tawarkan oleh padamu illa kecuali anni sungguhnya aku kuntu alimtu aku telah tahu anak Nabi ya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebut siapa? Hafsah. Disebutkan nyebutnya apa? Nyebut itu Hafsah solihah, Hafsah cantik, Hafsah baik, pokoknya nyebutnya. Malam aku maka aku tidak akan la usia sirro tidak akan menyiarkan rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rahasia Nabi harus dirahasiakan. Walau tarokan Nabi sekiranya Nabi meninggalkan siapa? Hafsah ya lah mobil Tuhan. Jadi Abu Bakar pun memang mau sama siapa? Hafsah ya sama Hafsah. Tapi karena Nabi sudah menyebut-nyebutnya maka
bakal tahu Tahu diri. ya. Gak enak lah. Tahu diri ya. Posisi lah tuh, posisi. Jadi sahabat-sahabat nggak boleh saling Saling mendahului. ya lagi ya. Ini banyak hal ya yang harus kita ambil pelajaran dari hadis ini ya. Pertama tadi tentang siapa Umar yang begitu tanggung terhadap nasib putrinya. Ya. Jadi jangan sampai nanti habis idahnya udah lama kan Pak? Idahnya lama 14 hari juga idahnya sedihnya. Sedihnya kan sama tuh 4 bulan 10 hari. Jangan sampai idah yang dibatasi sama dengan idahnya berapa tadi Pak? 14 hari itu berlanjut sampai 5 bulan ya. Cukup ya sama dengan idah tadi, idah sedih Pak. Jadi cukup idahnya sedihnya itu adalah 14 10 hari. Jadi begitu habis idah dia terhibur. Bagaimana harus punya suami? Kalau punya suami kan terhibur ya. Jangan sampai lebih dari itu. Jangan sampai lebih dari itu. Sampai tanggung jawabnya ya. Jadi jangan sampai sedihnya idah dari putrinya itu berlarut-larut. Maka dipersiapkan calon suami, carikan walaupun idah belum habis. Carikan. Kemudian ketika mencarikan berarti harus orang-orang yang terbaik ya, orang yang terbaik, harus yang terbaik. Baik calon mantu laki maupun calon mantu perempuan yang terbaik di segi apa? Akidah, akhlak. Dengan yang terbaik. Nah kemudian pelajaran di sini ya, tentang perkara tadi rahasia. Jadi rahasia siapapun harus disembunyikan. Termasuk tadi jika Nabi sedang merahasiakan hasratnya untuk menikah dengan siapa? Hasan. Kenapa dirahasiakan? Karena belum habis iddah. Karena belum habis iddah. Nggak boleh ketika orang sedang iddah kemudian dilamar, apalagi dinikah. Tapi kan Islam itu tidak memasuk rasa cinta, boleh dilampiaskan dengan menyebut-nyebut namanya. Paham nggak? Paham nggak? Iya, paham. Nggak boleh melamar, ya nggak boleh melamar. Jemput namanya. Karena waktu itu belum itu. Dan tapi kalau memang mau suka, cukup dengan menyebut namanya. Nyebutnya bukan depan orang itu, bukan depan perempuan yang sedang tidak itu bukan. Nyebutnya depan teman-temannya. Nabi menyebutnya depan siapa? Abu Bakar. Depan Abu Bakar. Depan Abu Bakar. Jadi nyebutnya depan teman-temannya. Itu nanti ya solihah. Gitu aja makanya. Nah kalau sudah nyebut seperti itu, udah dah, jangan harus tahu diri. Jangan disalib, jangan disodok. Dijaga itu rahasia. Dijaga itu rahasia. Oh, dia suka sama si fulan. Nah, udah gimana? Jangan kayak sekarang, yang penting jangan kuning belum hajar. Yang penting jangan padahal dari lamar. Tapi itu. Jadi ada etika di sini. Jadi Quran, surat apa? Al-Baqarah 235. Coba kita buka. Al-Baqarah. Jadi kita menyebut nama, ya perempuan yang masih belum menikah itu boleh, ya dalam artian sejak kapan suka ingin menikahinya. Surat 35 ya. Jadi menyebut nama itu indikasi bahwa orang itu cinta, suka seperti itu. Dan tidak ada dosa. Udah. Dan tidak ada dosa. Kali cepat ketemu lagi. Pakai Android. Pakai Android itu lah. Langsung masih muncul. Oh kayak gini cepat ketemu lagi. Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan sendirian atau kamu keinginan dalam hati. Ayo kita baca bersama ya. Ini waktu ini sudah enggak? Masih ya? Masih. Baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha 'alaikum fima 'aqadtum bi min khitbatin nisa. Min khitbatin النساء أو أسماء
أنفسكم علم الله أنكم تذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Wala gunaha dan tidak mengapa, yang maksudnya tidak dosa. Alaikum atas kalian fima pada apa yang aradtum fihi, ya, pada apa yang kamu tampakkan, yang inginkan diri dengannya. Menafibatin bisa dari meminang seorang perempuan. Awak menonton atau jadi aradtum itu maksudnya dengan sindiran, gitu ya. Awak menonton atau kamu sembunyikan di anfusikum. Jadi dalam proses khitbah, ya, khitbah bisa melamar, jadi gak langsung terus terang, ya, bisa dengan bahasa sindiran, ya. Tapi jelas ini sudah habis tidak dulu, gitu ya. Udah kalau kamu nikah lagi nggak usah jauh-jauh di depan kamu aja, gitu ya. Jadi gak usah saya lamar kamu, nggak seperti itu, kan. Nah, tapi kalau dalam keadaan belum habis idah, nah, itu disembunyikan, ya. Allah mengetahui anakku bahwasanya kalian satat kuruna bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Jadi pertanda bahwa Allah itu menyukai si laki-laki perempuan itu, ya, janda yang baru kematian tadi, yang belum habis idahnya tadi, atau mungkin juga bukan karena kematian, ya, habis cerai misalnya, idah belum habis. Laki-laki yang mau, kalau yang mau cukup dengan menyebut-nyebut, kata kuruna menyebut-nyebut, atau sama teman, gitu ya. Jadi bukan menyebut depan perempuannya itu, bukan. Jadi menyebut itu pertanda bahwa dia suka. Walaupun tetapi lah tuan itu jangan saling berjanji, ya, menjanjikan pada mereka si perempuan, sirah salah sembunyi-sembunyi. Pokoknya saya janji. Saya akan menyakain kamu, nggak boleh ngomong gitu. Kalau kamu berjanji ya, gak nikah sama siapa, nggak boleh. Nggak boleh. Dalam idah itu ya? Kalau tidak nggak boleh. Itu namanya apa? Nyodok. Nyodok tuh. Apa? Curi star. Pandai tahu aja. Curi star namanya. Curi star. Daripada ambil orang lain. Cukup dengan nyebut bahasanya. Begitu. Nyebut. Depan sekali nyebut. Iya, zaman sekarang kan. Japri, karena Japri deh. Mau boleh mau japri, mau apa nah. Illa antakulu kaulan ma'rufan, boleh tuh. Gitu. Mau japrian misalnya, tapi dengan bahasa kalimat-kalimat yang baik-baik, sabar ya, jangan sedih. Saya kira seperti itu pengantin. Oh gitu. Lalu nanti Allah kasih gaji yang lebih baik lagi. Nah kalau ma'rufan kan menghibur namanya. Gitu. Jangan menjanjikan. Kalau membuat status di media sosial gitu loh, status gitu loh. Statusnya apa dulu? Iya. Si Anu Soleha itu. Nah itu boleh. Boleh ya? Soleha kan? Iya. Dan Soleha kan? Iya. Boleh. Si Soleha kan? Iya sih. Bagus. Boleh ya di media sosial gitu ya. Biar lihat semua gitu loh. Oh dia berarti udah ini. Jadi ganggu lagi. Tapi pertemanan di medsosnya diputus dulu. Oh iya benar. Benar. Istrinya lagi ya. Ini Pasar berani ini. Pasar berani. Ke Medan itu saya. Pulang ke Medan itu saya. Pasar berani. Lagi ke Medan. Karena di komen ini di alamat nama siapa dia? Jadi
ila 40 kolam ma'rufah. Batas bahasa ya. Kita bisa langsung indirect seperti itu, tapi bahasa PP gak ada menjanjikan apapun. Iya. Apalagi sampai mengancam ya, seperti itu. Jadi kamu pasti saya akan nikahi, nggak boleh. Atau jangan, kamu jadi ya, jangan kamu sama siapa, karena masih tidak. Batas menghibur ya, sabar, membawa keadilan yang lebih baik dan seperti itu. Apalagi kalau yang baik. Ya kalau kamu butuh apa-apa saya bantu, kalau saya bisa bantu. Kira-kira itu salahnya. Halus ya, bahasa halus ya gitu ya. Ini kan kawan marufat kan? Iya. Kalau kamu butuh apa-apa ya, ini ngomong aja sama saya, bisa kalau saya bisa bantu. Ya seperti itu. Orang marufat. Kayak kaulah tadi ya, jadi kaulah. Walau takzimu ikuti, dan jangan kamu berazam. Azam tak azam. Nazar apa? Niat. Azam apa? Niat yang kuat. Niat. Niat yang kuat. Walau takzimu dan jangan kamu berazam. Ya. Atau niat, datang nikah untuk menikahi. Hatta ya global kita tuh aja sampai jadi nggak boleh ya menikahi masih boleh ya sampai datang tentuan yang telah ditentukan, tentuan kitab yang telah ditentukan, maksudnya masail tidak boleh. Seperti itu. Wah, jadi bolehnya hanya apa tadi Pak? Menyebut namanya atau berkata-kata yang baik, gitu ya. Nggak boleh menjadikan apapun, apalagi melamar atau menikahi. Watamu maka dan ketahuilah oleh kalian semua. Allah bahwasanya Allah itu ya'lamu, dia Allah mengetahui, Allah selalu mengetahui ma fi anfusikum, apa yang ada dalam diri kamu. Fahdaru maka berhati-hatilah. Wa'lamu dan ketahuilah semua Allah bahwasanya Allah Ghafurur Halim, Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ya, ini paling sekalian. Jadi kenapa Abu Bakar lakukan itu ya? Yang tadi terkesan dan Abu Bakar tahu kalau Umar marah, tapi demi menjaga rahasia Nabi. Kalau dia bilang tolak, kenapa kamu tolak? Bingung lagi baru jawabkan. Bingung kan? Ya saya tolak karena Nabi sudah menyebut-nyebut, kan nggak boleh juga. Itu kan rahasia. Loh ya, makanya diam. Kan diam gitu. Oh nanti akhirnya juga dikasih tahu juga, begitu udah selesai nikah baru dikasih tahu. Bukan seperti itu juga ya. Nyatanya Umar nggak tahu, ya kan? Ya dia sedang bercengkrama ya. Duduk dengan sahabatnya, dengan teman yang lain dan seperti itu ya. Nggak harus keliling kita ya. Makanya tadi kalau misalnya makannya kan di medsos lah itu. Nah, dan ini paling penting nih, Pak Arifin. Kenapa Nabi menyebutnya di depan Abu Bakar? Mungkin Nabi tahu kalau Abu Bakar juga mau, gitu kan? Ternyata betul kan? Saya juga mau sebenarnya. Itu. Oh, berarti diri juga ya depan dia itu. Iya, tapi tanpa siapa duluan. Jadi nanti jadi tahu bahwa Abu Bakar nyatanya betul kan, saya juga mau, gitu kan? Tapi kan harus menyebut duluan. Jadi penting kita nyebutnya pada orang yang kira-kira bakal mau, kita belum seperti itu. Ya, itu teknis itu ya. Itu karena saking cintanya. Betul, sama dengan kita cinta pada Allah. Jadi semakin banyak menyebut Allah. Sebutlah kalau seperti kamu menyebut bapak-bapak kamu, gitu kan Quran kan? Karena kita cinta sama Allah, gitu kan? Kenapa orang tua kita kami cinta sama orang tua? Seperti itu. Saya itu. Sebutlah Allah. Jika sebanyak-banyak sebagian kamu menyebut bapak-bapak kamu. Jadi semakin banyak menyebut semakin cinta. Kalau cuma sekali dong, tapi masih belum gitu. Sering disebut namanya. Disebut namanya dalamnya kebaikan-kebaikan juga. Si fulana baik, si fulana soleha, apa segala macam itu kita lakukan. Tapi jangan nyebut-nyebut doang ya. Kalau emang gitu, udah
nyebut-nyebut ternyata PHP kan itu. Ini apa namanya, termasuk rahasia ya, di mana mas selalu rahasia hati tadi ya. Nabi yang memang pada waktu itu belum waktunya untuk diutarakan karena masa-masa ini tidak, maka itu dirahasiakan. Karena kita harus saling mengerti ya, karena kalau sampai di Abu Bakar mengatakan ya pasti nggak akan, karena itu langsung disebut-sebutnya mengatakan tidak mau juga, nanti bingung jawabannya jika dikesat sama Umar, kenapa nggak mau? Tapi kasih tahu alasannya kan, alasannya karena sudah menyebutkan kita harus perkara rahasia yang tak boleh orang lain tak mengikut, yang tahu ya Abu Bakar aja, gitu kan? Karena nyampe ibunya depan Abu Bakar. Nggak sebutkan, nggak sebut Usman. Tapi bahasanya saya pikir, aku akan memikirkan. Allah SWT yang akan memikirkan. Karena kita juga tahu persisnya waktu itu Usman apa sedang tinggal sama istrinya gitu, sedang duka dan sebagainya. Kita tidak tahu. Usahakan lebar. Ini boleh dekat ke sana. Kita kan ngomong jangan bersedih ya. Karena kalau perlu apa-apa sama aku, apakah termasuk kode? Ya tadi pokoknya itu hilang kalau ma'rufan. Ya hilang kalau ma'rufan. Bisa jadi ya mungkin ya ditanggapi seperti itu gitu ya, tapi kan memang nggak ada indikasi untuk kesana gitu, nggak ada. Masing-masing. Yang penting gara kalian menjurus ya, ada saling menjadikan untuk menikah, ya, seperti itu. Itu kan kalau ma'rufan itu kan, betul ma'rufan, kata yang baik. Gitu. Kalau dibilang kode itu dalam persepsinya itu kan, dalam persepsinya. Gimana tadi? Ini berkaitan dengan ijab. Tidak. Itu pertama hitungannya bulan saja baik dia. Ini terus kita pahamkan dulu. Kedua, apakah di masa iddah ini perempuan harus di rumah terus atau tidak boleh keluar rumah? Misalnya dia perantauan di Jakarta, ibunya di kampung sakit, apakah dia tidak boleh pulang? Ya, itu apalagi juga. Jadi tadi pertanyaan pertama, apakah hitungannya bulan masa ini ya miladia atau Qamariyah? Ya. Kalau perkara ibadah itu pakai bulan apa? Hijriah. Bulan Qamariyah. Tapi kalau perkara pertanian, kelautan gitu ya, itu pakai apa? Bulan miladia. Ya. Ini jangan berlalu nih Desember, gitu kan? Berper gitu kan? Nanti masuk obat gede gitu ya. Oh ini Januari nih, depan karena musim ada hujan. Itu pertanian, kelautan, ya. Tapi kalau perkara ibadah, pakainya bulan. Tapi orang menyebutnya kuru. Kuru itu sebenarnya masa haid ya, masa haid. Maksudnya menyebutnya kuru, bukan bulan. Tapi ada orang yang nggak haid. Habis apa namanya? Monopos ya, monopos gitu kan. Monopos itu kan nggak ada. Nah itu pakainya bulan. Nah pakainya bulan. Pakainya bulan itu lah. Jadi yang nggak yang masih haid pakainya kuru itu haid, tidak akan masalah itu kuru ya, kuru masalah haid. Kuru. Di Quran sebutnya. Tapi kalau yang perempuan sudah menopos nggak punya haid, jadi pakainya bulan. Nah kemudian bagaimana ketika orang tidak boleh nggak keluar? Nah ada beberapa kasus. Jadi tidak itu mestinya memang perempuan itu nggak boleh keluar rumah, nggak boleh dandan, nggak boleh terima amalan, nggak boleh nikah, gitu ya. Jelas ya? Iddah itu orang nggak boleh keluar rumah, nggak boleh dandan, apalagi berminyak wangi, ya, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh terima amalan, nggak boleh nikah. Nah, untuk yang pertama, yang nggak boleh keluar rumah, itu ada pengecualian. Karena kasus pernah terjadi, ada seorang wanita yang ditinggal mati. Nah kemudian begitu mau keluar rumah dia mau nebang pohon, dilarang sama sahabatnya. Nah kemudian diadukan ke Nabi. Nabi boleh ya dia keluar untuk nebang pohon itu, kan pohon itu kalau ditebang
nanti banyak manfaatnya dan kamu bisa bersedekah dengan itu. Berarti di sisi ini dibolehkan. Kemudian ada lagi seorang sahabat yang bibinya tinggal mati sama suaminya. Namanya siapa? Dia cantik ya, dia cantik masih muda. Nah, dia takut kalau sering datangi sama laki-laki. Nah, izin sama itu pindah ke rumah orang tuanya, diperbolehkan sama nanti. Tapi jangan sampai lebih masa idah ya, seperti itu, laki-laki seperti itu. Pulang ya, seperti itu. Karena kalau di situ takut ketahuan orang, di situ dia nggak siap takut. Ya namanya jadi cantik, dia muda, gitu kan. Nah, izin sama nanti untuk keluar rumah, pindah ya ke orang tuanya diizinkan. Seperti itu. Jadi boleh keluar dalam pekerjaan yang sangat urgent banget, penting banget. Misalnya apa hari ini dia memang harus keluar rumah, kalau enggak dia nggak bisa nggak bisa makan, seperti itu. Misalnya seperti itu ya, misalnya. Atau ini perkara apa? Tanda tangan, sekarang yang diwakilkan. Jadi diwakilkan, nanti harus keluar. Jadi untuk keluar rumah, dari perkara bakoran tadi, yaitu statusnya, kemudian seorang perempuan yang izin sama Nabi karena dia masih muda, ya disebutkan di situ dia cantik, ya disebutkan itu juga. Nah, takut banyak kedatangan orang laki-laki, nah, makanya dia demi apa? Ribat nih, demi ribat. Nah, dia izin untuk pindah ke perempuan. Ada juga kasus begini, suami saya pergi keluar rumah untuk mencari budak-budaknya. Jadi budak-budaknya pada kabur. Nah, pas ketemu dengan budak ternyata suami saya dibunuh. Jadi rupanya memang ini budak sengaja kan? Iya, ada kabur sengaja. Dia begitu dicari ketemu malah dibunuh. Nah, dia seorang diri, dia nggak bisa artinya dia kalau malah dia ternyata dia terbunuh. Nah kemudian dia ngadu ke Nabi, ya seperti Nabi. Nah karena sama Nabi, nah sementara suami saya tidak memberikan saya rumah dan nafkah. Bagaimana saya pulang orang tua? Diperbolehkan juga sama Nabi. Kan keluar rumah dia, tapi izin diperbolehkan. Karena berarti di situ namanya dia numpang di rumah suami yang mungkin masuk rumah dengan rumah itu masih bukan miliknya kan? Masih punya istri yang lain atau punya anaknya yang lain. Nah dia belum punya rumah, gitu. Nah, jadi saya belum dikasih rumah sama suami saya dan saya nggak izin angka. Bagaimana kalau saya pulang ke orang tua saya? Diizinkan. Nah, jadi para pengamat sekalian, jadi kalau terjadi tadi ya keluar rumah tadi kan sifatnya sangat-sangat urgent banget. Tapi catatan jangan berdandan. Nggak boleh dandan. Jangan dandan. Kalau dandan, apalagi yang wangi. Itu paling ya. Tapi untuk menerima lamaran, untuk apa tadi menikah sama sekali nggak toleran, nggak boleh sama sekali ya. Bahkan mengadakan perjanjian pun nggak boleh ya. Tapi untuk keluar rumah dalam kayak masalah riba atau masalah ekonomi ya, diperbolehkan. Jadi itu terjadi nanti bisa dibuka kembali ya Islam. Jadi kabul marok. Ada lagi? Tidak melahirkan, kasih pencerahan itu. Tidak melahirkan. Jadi begitu orang hamil, ya hamil itu kemudian dia cerai gitu ya, cerai kan atau tinggal mati ya? Misalkan hamil sudah 9 bulan untuk melahirkan. Oh, gimana? Hamilnya udah 9 bulan ya. Sudah 9 bulan. Ya, kan bentar lagi melahirkan tuh ini gimana? Ya begitu melahirkan udah boleh nikah berarti itu jadi nggak sampai bulan-bulanan. Nggak ada bulan-bulanan, nggak ada. Pokoknya melahirkan itu berarti habis selesai. Boleh nikah dia. Ya hanya boleh nikah, hanya dia boleh berhubungan badan karena masih nifas sama dengan masa orang nggak berhubungan badan. Nikah boleh tapi nggak berhubungan badan dilarang karena sama dengan kemungkinan
kan saat lagi umur 19 suaminya meninggal. Bisa banget terjadi. Iya makanya. Bisa jadi. Bisa jadi. Intinya cerai waktu nipas itu bisa langsung nikah. Oh, enggak, nipas mah, nipas Hamil lagi hamil. lagi hamil. Kalau nipas berarti harus di itu. Kan? Lagi hamil lagi Lagi hamil, lagi hamil. Hamil udah 9 bulan, gitu kan? Tinggal 9 bulan, kemudian melahirkan. Pak, hamil 9 bulan cerai, atau tinggal mati, gitu ya. Begitu lahirkan, ya sudah, habis sudah, dia boleh nikah. Dan itu terjadi kan? Di tempat saya seperti itu. Terjadi benar. Terjadi benar. Terjadi. Artinya nggak sampai nunggu bulanan gitu kan? Makanya pada masih nipas dia nikah. Tapi tadi nggak boleh hubungan mereka. Nah, itu ya penjelasannya. Ada lagi? Nggak ada ya? Kalau seandainya orang itu masih tidak sempurna habis, Ah. kalau dia menikah dengan orang lain, itu hukumnya apa? Kalau menikah, Ya nggak sah. Ya nggak sah. ambil dulu. Harus nggak sah. Tidak belum habis berarti nggak sah. Nggak sah. Nggak sah nih kan nggak sah. Nggak sah. Tidak belum habis kok nikah nggak sah. Nggak sah. Karena bolehnya hanya tadi menyebut-nyebut aja ya Pak, atau berkata-kata yang lain aja. Baik, itu aja Pak Ikhlas sekalian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Bapak Ustaz Allah yang telah memberikan atau memberikan penjelasan tentang menjaga rahasia dan beberapa keterangan yang lainnya berkaitan dengan Alhamdulillah, semoga dapat kita pahami dan dapat kita amalkan yang dapat kami pahami. Baiklah para nafas, sebelum kami akhiri, kami akan kembali bahwa insyaallah ahad depan yaitu tanggal 13 Zulqa'dah atau tanggal 11 bulan 5 kita diamanatkan sebagai lajnah ta'lim niaga. Jadi kami mohon pada Ikhwan